Selamat malam, nama saya Didi Sutrisno dengan NPM 0920230211. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS Fisika 2. Langsung saja, yang nomor 1. Ini diketahui jumlah lilitan N yaitu 85 lilitan, panjang loop L 13 cm, lebar loopnya B 1,5 T, di mana B adalah medan magnet, bukan panjang loop. Hambatan rangkaian R 6,2 ohm. Kecepatan V 18 cm per second. Ditanyakan di bagian A berapa GGL induksi yang muncul pada kumparan. GGL induksi adalah tegangan listrik yang dihasilkan ketika loop bergerak dalam medan magnet. Hal ini dihitung menggunakan hukum Faraday. Untuk rumusnya ini, di mana flux sama dengan B dikali A adalah flux magnetik, dengan A sama dengan L dikali V dikali T. Karena loop bergerak dengan kecepatan konstan U, perubahan flux adalah D fluxnya per dt sama dengan B kali L kali V, sehingga rumus GGL induksi menjadi N dikali B dikali L dikali V. Nah, ini kita masukkan nilai-nilainya. N-nya itu 85, B-nya 1,5, L-nya 0,13. Ini sudah diubah ke meter, dan V-nya 0,18, ini sudah diubah ke meter per detik. Dan dihitung 85 dikali 1,5 sama dengan 127,5. 127,5 dikali 0,13 sama dengan 16,575. 16,575 dikali 0,18 sama dengan 2,98275 volt. GGL induksinya yaitu 2,98 volt. Di bagian B, berapa arus induksi atau I-nya? Arus induksi dapat dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan ini ya, GGL induksi dibagi R, di mana ini adalah GGL induksi, sudah dihitung pada bagian A. R-nya itu hambatan rangkaian, I-nya sama dengan 2,98 per 6,2. I-nya yaitu 0,48 ampere. Untuk bagian C, ditanyakan berapa gaya yang harus dilakukan pada koil agar tetap bergerak ke kanan. Gaya yang diperlukan untuk menjaga loop tetap bergerak ke kanan dapat dihitung menggunakan konsep gaya Lorentz. Rumusnya adalah F sama dengan I dikali L dikali B, di mana F sama dengan gaya yang diperlukan Newton, I sama dengan arus induksi, ini sudah dihitung pada bagian B, L sama dengan panjang loop, arah yang memotong medan magnet, B sama dengan kuat medan magnet. Di sini satuannya Tesla. Nah, di sini kita masukkan nilainya. F sama dengan 0,48 untuk I-nya, 0,13 untuk L-nya, dan B-nya itu 1,5. Kita kalikan. Nah, kita hitung 0,48 dikali 0,13 sama dengan 0,0624. 0,0624 dikali 1,5 sama dengan 0,0936 N. Hasilnya yaitu 0,094 N atau Newton.
pada bagian 1, nomor 1 pada bagian D ditanyakan berapa daya yang dikeluarkan untuk menggerakkan loop. Daya atau P yang diperlukan untuk menggerakkan loop dapat dihitung dengan rumus P sama dengan F dikali V, di mana P sama dengan daya dalam watt, F sama dengan gaya yang diperlukan untuk menggerakkan loop. Ini sudah dihitung pada bagian C. V-nya sama dengan kecepatan loop. P sama dengan 0,94 dikali 0,18. P sama dengan 0,01692 watt. P-nya yaitu 0,017 watt. Di soal kedua diberikan medan magnet B. Awalnya B sama dengan 0,750 Tesla berkurang secara teratur hingga B sama dengan 0. Dimensi diameter loop sama dengan 13,2 cm sama dengan 0,132 meter. Jari-jari loop R sama dengan 0,132 meter per 2 sama dengan 0,066 m. Kawat tembaga, diameter kawat sama dengan 2,25 mm sama dengan 0,00225 meter. Hambatan jenis kawat tembaga P sama dengan 1,68 kali 10⁻⁸ ohm meter. Ditanya berapa jumlah muatan total Q yang mengalir melalui loop selama perubahan medan magnet ini. Nah, saya jawab. Untuk langkah pertama, perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah hasil perkalian antara medan magnet B dengan luas loop A. Untuk rumusnya, B dikali A. Luas loop A adalah luas lingkaran. A sama dengan Pi R pangkat 2 dengan R sama dengan 0,066 M. Untuk A-nya jadi A sama dengan Pi dalam kurung 0,066 pangkat 2 sama dengan 0,0137 meter pangkat 2. Jadi flux awal sama dengan 0,750 dikali 0,0137 sama dengan 0,01275 Weber. Flux akhir adalah 0 karena B sama dengan 0. Perubahan flux akhir dikurang flux awal sama dengan 0 dikurang 0,010275 sama dengan minus 0,010275 Weber. Langkah keduanya, hubungan GGL dan arus. Hubungan antara GGL, simbolnya arus, simbolnya I, dan hambatan, simbolnya R adalah I sama dengan GGL per hambatan atau R. Hambatan loop dapat dihitung dengan rumus R sama dengan P dikali I per AK, di mana P sama dengan 1,68 kali 10⁻⁸ ohm. Ini hambatan jenis tembaga. Nah, ini keliling loop sama dengan 2pi, R sama dengan 2pi dalam kurung 0,0666 sama dengan 0,414 M. AK luas penampang kawat sama dengan pi dikali dalam kurung D per 2 pangkat 2 dengan
sama dengan 0,00225 M. AK sama dengan Pi dikali 0,00225 per 2 pangkat 2 sama dengan 3,98 kali 10 pangkat min 6 M pangkat 2. R-nya sama dengan 1,68 dikali 10 pangkat min 8 dikali 0,414 dibagi 3,98 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya sama dengan 0,00175 ohm. Untuk langkah keempat, jumlah muatan total Q. Total muatan yang mengalir adalah Q sama dengan I dikali delta T sama dengan flux dibagi R dikali delta T. Berdasarkan hukum Faraday, ini untuk rumusnya Q sama dengan min delta flux dibagi R. Untuk delta fluxnya sama dengan min 0,010275 Weber dan R-nya itu 0,00175 ohm. Jadi Q sama dengan 0,01025 per 0,00175 dan hasilnya 5,87 kolom. Untuk nomor soal yang ketiga diberikan dimensi loop jari-jari loop R sama dengan 7,2 cm sama dengan 0,072 meter. Luas loop A sama dengan luas lingkaran sama dengan Pi R pangkat 2. Medan magnet B awalnya B1 sama dengan 0,63 T mengarah ke atas setelah 0,15 S. B2 sama dengan min 0,25 T mengarah ke bawah. Tanda negatif menunjukkan arah berlawanan. Selang waktu delta T sama dengan 0,15 S. Ditanya berapa GGL induksi yang dihasilkan dalam loop. Dijawab rumus GGL langkah yang pertama, rumus GGL induksi. Menurut hukum Faraday, GGL induksi dalam loop akibat perubahan flux magnetik adalah, untuk rumusnya yang ini, di mana ini adalah perubahan flux magnetik dan yang ini adalah flux magnetik pada loop. Langkah yang kedua, hitung luas loop A. Luas loop berbentuk lingkaran adalah A sama dengan Pi R pangkat 2. R-nya itu sama dengan 0,072 M. A-nya sama dengan Pi dalam kurung 0,072 pangkat 2 sama dengan Pi dalam kurung 0,00518. Hasilnya yaitu 0,0163 M pangkat 2. Untuk langkah yang ketiga, dihitung perubahan flux magnetik. Flux magnetik awal yaitu B1 dikali A sama dengan 0,63 dikali 0,163 sama dengan 0,01269 Weber. Flux magnetik akhir B2 dikali A sama dengan min 0,25 dikali 0,0163 sama dengan min 0,004075 Weber. Perubahan flux magnetik
Nah, ini yang akhir dikurang yang awal, ya, magnetik akhir dikurang magnetik awal sama dengan min 0,004075 dikurang 0,010269 sama dengan min 0,014344 Weber. Besarnya perubahan flux 0,014344 Weber. Untuk langkah yang keempat, dihitung GGL induksinya. Nah, ini kita masukkan nilainya. Untuk hasilnya, masukkan nilainya di sini 0,014344 per 0,15, hasilnya 0,0956 volt. Soal nomor 4 ini diberikan yang pertama solenoid jumlah lilitan per meter N sama dengan 1550 lilitan per meter. Yang kedua, medan magnet luar. B luar sama dengan 24 MT sama dengan 0,024 T. Ditanyakan bagian A berapa arus I yang harus dialirkan dalam solenoid agar medan resultan di dalam solenoid menjadi 0. Bagian B ditanyakan jika arus dalam solenoid diubah menjadi I sama dengan 3,5 A. Hitung medan resultan di dalam rongga solenoid. Nah, ini dijawab. Bagian A, arus agar medan resultan di dalam solenoid 0. Rumusnya adalah B solenoid sama dengan, nah di sini ya, untuk rumusnya, di mana ini adalah permeabilitas vakum. Untuk N-nya 1550 lilitan per meter adalah jumlah lilitan per meter. Dan ini adalah arus yang mengalir dalam solenoid dalam ampere. Agar medan magnet di dalam solenoid 0, B solenoid sama dengan B luar. Nah, B solenoid kita ubah jadinya seperti ini sama dengan B luar. Nah, untuk I-nya sama dengan B luar per yang ini ya, permeabilitas vakumnya. Nah, I-nya sama dengan 0,024 per dalam kurung 4pi kali 10 min 7 dikali 1550. Ini kita hitung 4pi dikali 10 min pangkat min 7 sama dengan 1,256 dikali 10 pangkat min 6 dalam kurung 1,256 dikali 10 pangkat min 6 di 10 pangkat min 6 dikali 1550 sama dengan 0,00194778. I sama dengan 0,024 per 0,00194778, hasilnya 12,32 ampere. Untuk I-nya jadi 12,32 ampere. Untuk bagian B, medan resultan di dalam rongga solenoid untuk I sama dengan 35 ampere, B resultannya sama dengan B solenoid plus B luar. B solenoid sama dengan yang ini, B solenoid. Nah, kita masukin nilai-nilainya dalam kurung 1,256 kali 10 pangkat min 6 kali 1550 dikali 3,5. Untuk ini perhitungannya, kita hitung 1,256 dikali 10 pangkat min 6 dikali 1550 sama dengan 0,0019478. 0,0019478 dikali 3,5 sama dengan 0,00687173 T Tesla.
B. Solenoid sama dengan 0,00682 Tesla. Jadi B luarnya sama dengan 0,024 Tesla. Karena medan solenoid dan medan luar searah, medan resultan adalah penjumlahan keduanya. B resultan sama dengan B solenoid ditambah B luar sama dengan 0,00682 ditambah 0,024 sama dengan 0,03082 Tesla. Jadi B resultannya 0,0308 Tesla.